Hello? What are you doing? Miss Thing, I am losing my patience with you. If you don't know how to operate this machine, get out and let other people use it. You're being fucking inconsiderate. Where did you come from? Which country are you from? You come to Singapore, you behave yourself. What the fuck do you think this is? You cannot behave yourself, you go home. Do you understand that? I'm not understanding you. Then don't shout at me. You are shouting that. Fuck off. I cannot correctly Fuck off. what you are doing there. Get out. Get out. You're not inside. Hello? You dare? You want to slap? Try to slap me now. Yes, I will. Do it now. If you're inconsiderate, I will. Do it. Slap me now. Now, I get know out. you're disturbing me. Oh, shut up. Get out. Go home. Fuck. No. Tahukah kalian, jika di balik megahnya negara Singapura, ada suatu kisah pilu di dalamnya. Singapura atau nama kerennya Tumasik, dulunya adalah tempat tinggal bagi bangsa Melayu yang hidup damai dan tentram. Hingga akhirnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dan bangsa Eropa. Bangsa Melayu Singapura sendiri tidak dapat berbuat banyak, akan gerusan bangsa-bangsa pendatang yang bercokol di dalamnya. Letak geografis yang begitu menawan, bukannya menjadi keuntungan, tapi justru menjadi ancaman serius yang selalu mengintai dari masa ke masa. Kalau kita mau jujur, rata-rata walaupun tidak semua, kehidupan bangsa pribumi di Singapura sungguh memprihatinkan. Mereka sudah seperti burung di dalam sangkar emas. Bahkan yang lebih parah, mereka bagaikan orang asing di tanah sendiri. Hidup mengontrak di pinggiran kota, karena tidak sanggup membeli rumah atau apartemen. Biaya hidup yang sangat tinggi memaksa mereka terus bekerja keras hingga tidak sempat untuk menikmati keindahan kota. Sebagai contoh, jika kalian berlibur ke Singapura, teman-teman akan jarang menemukan penduduk asli berlibur ke tempat-tempat wisata. Sementara di satu sisi gemerlap kota, bangsa pendatanglah yang benar-benar menikmatinya. Tinggi sangat kos sara hidup kan. Sekarang kita tahu memang mahal, tapi bagi akan datang generation akan datang kesianlah. Mereka pun rasa macam tertekan nanti. Anak saya beli 4 biji kan 470,000. Tak tahu anak muda macam awak semua boleh mampu nak beli sekarang ke tidak. Akan datang mungkin double the price. Pekerjaan untuk orang-orang yang berusia macam cik ni, let's say kalau macam kita tak upgrade, kurang pengalaman macam mana, ada tak pekerjaan untuk sesuai untuk kita? Yang tak pertikalkan ni sekarang education. Nak dapat kerja pun senang, bukan dulu GCE O level dah cukup. Sekarang jangan GCE O level, tak laku terus. Saya rasa makin mencabarlah sekarang. Tak macam dulu. Kita ada pelajaran tinggi pun kalau ada tinggi tak ada kerja pun susah. Memang ada kerja, tapi cuma kadang-kadang kita tak nak kan. Pasal tak sesuai untuk kita. Dahulu Singapura adalah negeri yang sederhana, tapi mengisahkan masyarakat Melayu yang riang gembira, bersemangat dalam berniaga dan beribadah. Namun sekarang, perniagaan sudah dikuasai bangsa pendatang. Harapan paling realistis untuk hidup di sana hanyalah bekerja pada perusahaan-perusahaan asing. Untuk urusan ibadah pun demikian, jangankan suara mengaji, suara azan pun nyaris tak terdengar kecuali di dalam masjid. Itu pun hanya di pinggiran kota, karena di tengah kota nyaris tidak ada masjid. Begitu pula dengan makanan. Makanan yang halal tidak mudah ditemukan di tengah kota. Untuk itu, jika bekerja di tengah kota, mengharuskan membawa bekal atau memilih untuk berpuasa. Tidak sampai di situ, bahasa Melayu pun tidak lagi dipakai, orang-orang di sana memakai bahasa Inggris dan Mandarin. Dengan melihat apa yang sudah terjadi, tidak mungkin rasanya mengembalikan suasana Singapura seperti Tumasik yang dulu. Hal ini dikarenakan Singapura adalah negara demokratis. Sehingga apapun yang menjadi keputusan harus melalui polling suara, sementara suara terbanyak dipegang oleh bangsa pendatang. Walaupun Melayu di Singapura masih tersisa, tapi tidak dapat berbuat banyak. Keagungan bangsa Melayu di sana hanya diangkat pada saat-saat seremonial kenegaraan saja.
Di balik itu semua terdapat banyak bualan omong kosong belaka. Karena fakta yang terlihat di sana, orang Melayu hanya dipandang sebelah mata. Boleh saja ada Melayu Singapura bilang mereka senang dengan kemajuan di negaranya. Tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat, tidak akan bisa memahami pernyataan seperti itu dan tidak bisa membayangkan di situasi yang seperti itu. Bagi teman-teman yang terbiasa hidup santai, hobi berpetualang mendaki gunung, bermain-main dengan ular di sawah, atau berwisata ke tempat-tempat spektakuler menikmati pemandangan surga duniawi. Apa ada yang mengidam-idamkan tinggal di negeri Singapura? Jika ada silahkan tulis di kolom komentar. Kalau admin sendiri sudah sangat bersyukur dilahirkan di negeri Indonesia, dengan bentangan alam yang indah serta Pancasila yang dirahmatkan Tuhan kepada bangsa tercinta kita. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia serta situasi di sekitar kawasan. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Orang Melayu boleh kerja 14 jam. Orang Melayu boleh kerja 14 jam. Melayu boleh tugas 14 jam macam Cina. Kita tak kacau kita tak kacau Ya, saya tak kacau. Kita tak kacau lah, kita tak kacau Negeri paling mahal, kenapa semua datang? Islam tak kacau Ada kerja, ada hasil. Islam tak kacau, diam dia. Bangsa ketinggalan. Allah bersiap Malaysia kasih handle. Masuk masjid, keluar masjid, semua sudah lupa. Lalu mati sudah lah. Kalau aku cepu kau, Johor aku cepu kau tak nak surau. Kalau video kan, kau keluarlah. Sudah keluar. To platform D for train service to Marina Bay and Marina South Pier. Raffles Place. Keep smart platform gap. 1,000 years now. All leaders are very selfish. We go and die. Keluarlah! Baru kau Sunda Melayu bangsa ketinggalan lah.